Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam forum diskusi kita pada hari ini dengan tema implementasi nilai-nilai berakhlak khususnya pada nilai loyalitas. Kami adalah peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN. Perkenalkan, nama saya adalah Eka Sri Wahyuni, pemandu diskusi hari ini. Selanjutnya, untuk menemani diskusi kita pada hari ini, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Kak Cindy Aprilia dari Kantah Kabupaten Tapanuli Utara, dan Mas Elma Novendi dari Kantah Barito Utara, dan Kak Hesti Rahmizah dari Kantah Kota Sawalunto, dan Bang Muhammad Hirzi dari Kantah Kabupaten Aceh Tenggara. Dan selanjutnya yaitu Bang Rahmat Septiadi dari Kantah Kabupaten Kuantan Senggigi. Nah, untuk itu tema diskusi kita hari ini yaitu loyalitas. Nilai loyal merupakan salah satu bagian penting dalam membangun profesionalisme aparatur negara. Loyalitas berarti kesetiaan pada bangsa, negara, pimpinan, institusi, serta pada tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Dengan loyalitas, kita dapat menjaga kepercayaan, memperkuat kerjasama, serta memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Untuk membantu jalannya diskusi kita pada hari ini, mari kita soroti beberapa penting nih dari makna loyal. Loyal bukan sekedar patuh, tetapi juga menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas dan nama baik institusi. Bertanggung jawab, datang tepat waktu, mendukung kebijakan pimpinan, serta tidak menyebarkan informasi yang menurunkan citra organisasi. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan saya semua nih untuk berbagi pandangan bagaimana sih nilai loyalitas menurut teman masing-masing dan bagaimana nih penerapannya di instansi teman daerah. Bagaimana penerapannya di tempat instansi. Pak Cindy dipersilahkan. Ya, baik Kak. Untuk dan Tapanuli Utara, kegiatannya yaitu menginventarisasi data fisik buku tanah pada kantor pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara. Di mana tahapan kegiatannya itu yang pertama, kami melakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh buku tanah fisik, serta surat ukur yang ada di kantor pertanahan berdasarkan wilayah, tahunnya, nomor haknya, dan juga jenis haknya. Selanjutnya, kami membuat pencatatan jumlah fisik, kondisi fisik, dan keberadaan arsip fisiknya. Selanjutnya, kami melakukan pengecekan data yuridis di buku tanah, di mana data yang dimaksud itu terdiri atas nama pemegang hak, status haknya, beban, dan riwayat peralihannya. Setelah itu, kami melakukan pengecekan data fisik di surat ukur dan data fisik di buku tanah, di mana data yang dimaksud itu adalah data mengenai luasnya, batasnya, letak, peta, kesesuaian penggunaannya terhadap peta pendaftaran telah melakukan pengecekan data fisik dan yuridis di surat ukur dan buku tanah, terdapat kesesuaian terhadap peta pendaftaran visi tata dan juga basis data KKP yang ada. Nah, untuk output dari kegiatan ini sendiri itu yaitu data buku tanah yang bersih, akurat, dan mutakhir sebagai laporan resmi yang dapat dipakai menjadi dasar untuk penataan pelayanan serta pengambilan keputusan di bidang pertanahan. Nah, kegiatan inventarisasi dan validasi buku tanah merupakan wujud implementasi nilai loyal ASN. Karena melalui kegiatan ini menunjukkan kesetiaan pada misi organisasi dan kebijakan pemerintah di bidang pertanahan, di mana kegiatan ini dilakukan sesuai dengan SOP yang ada dan menjaga informasi rahasia yang ada pada buku tanah, sehingga informasi rahasia ini hanya dapat dibagikan kepada pihak yang berwenang. Data yang akurat dan tervalidasi menjaga kepercayaan publik, mendukung kelancaran program strategis nasional, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mungkin sekian yang bisa saya bagikan, Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Cindy. Nah, menurut Kak Cindy, nilai loyal ini yaitu menjalankan tugas sesuai SOP dan menjaga rahasia dari instansinya.
Itu menurut Kak Cindy makna dari loyalitas. Nah, selanjutnya kita dengar nih pandangan dari Mas Pendi. Gimana pandangan Mas Pendi terkait makna loyalitas dan implementasinya? Kepada Mas Pendi dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak. Untuk kegiatan tentang berakhlak loyalitas di Kantor Utara adalah pengukuran untuk pendaftaran tanah pertama kali. Pengukuran ini merupakan pengukuran yang dilakukan untuk tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat hukum. Tahapannya adalah berkas masuk berupa formulir pengukuran dan pemetaan kadastral, kemudian bikin surat tugas, janjian dengan pemohon, kemudian kegiatan lapangan berupa pemohon menunjukkan batas yang akan disertifikatkan, pengambilan titik batas bidang, penggambaran di gambar ukur, tanda tangan pemohon di gambar ukur, dan penyampaian hasil serta penerbitan PBT. Outputnya nanti berupa peta bidang tanah atau PBT. Kemudian nilai berakhlak dari Royal pada kegiatan ini adalah melaksanakan tugas sesuai dengan surat tugas dan dengan berpedoman pada jukis serta peraturan yang berlaku, serta melaksanakan pengukuran sesuai keadaan di lapangan supaya didapatkan hasil yang sebenar-benarnya. Kemudian kegiatan tersebut berkontribusi pada misi ATR BPN, yaitu menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, khususnya poin berkeadilan, serta memperkuat nilai-nilai ATR BPN, baik itu melayani, profesional, dan terpercaya. Terima kasih, Kak. Terima kasih kepada Mas Pendi atas pendapatnya. Nah, pendapat Mas Pendi ini 11-12 nih sama dengan Kak Cindy. Kalau menurut Mas Pendi yaitu pelaksanaan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Makasih ya Mas Pendi. Nah, kita dengar juga nih pendapat pendapat dari Kak Hesti bagaimana makna loyalitas dan implementasinya di instansi Kak Hesti. Kepada Kak Hesti. Baiklah, terima kasih Mbak Eka. Terkait dari makna loyal, nilai loyal ini sendiri, loyal berkaitan dengan komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan juga pengabdian. Dan contoh dari implementasi dari nilai loyal ini mungkin hampir mirip ya dengan Mbak Cindy terkait dari digitalisasi data. Namun secara spesifik, sini saya menyebutkan program data siap elektronik atau DSE, di mana sebagai contoh bentuk nilai loyal dari ASN ini, ASN mendukung penuh kebijakan digitalisasi pertanahan dan menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas layanan pertanahan dengan memastikan hasil pemindaian dan data tidak ada kesalahan. Sehingga nantinya ini akan mempengaruhi dari kepercayaan publik terhadap kantor pertanahan di Kota Sawah Lunto. Dan yang pastinya terakhir dalam pelaksanaan program data siap elektronik atau DSE, diperlukan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dengan tidak membocorkan atau menyalahgunakan data pertanahan selama proses digitalisasi. Dan ini dapat dinilai sebagai bentuk implementasi dari nilai loyal aparatur sipil negara atau ASN. Sekian, Mbak Eka. Terima kasih kepada Kak Hesti. Nah, ini ada pandangan baru nih. Kalau menurut Kak Hesti, makna loyalitas sendiri yaitu menjaga kepercayaan publik dengan menjaga kualitas layanan pertanahan. Ya, terima kasih ya Kak Hesti. Selanjutnya kepada Bang Hirzi, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya bagaimana nih makna loyalitas serta bagaimana implementasinya di Kantah Kabupaten Aceh Tenggara. Kepada Bang Hirzi dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Untuk ini kegiatan yang kami lakukan itu adalah melakukan melakukan pembukaan blokir terhadap anggaran-anggaran yang sebelumnya diblokir dengan tahapan yang pertama itu menerima arahan dari dan distribusi anggaran dari pusat atau Kanwil, kemudian mendetailkan anggaran, menyiapkan RAB dan TOR, serta menginput melalui aplikasi. Kemudian hasilnya juga dikirimkan kembali ke Kanwil untuk ditindaklanjuti. Adapun outputnya itu adalah terbuka blokir anggaran sehingga program-program di Satker itu dapat berjalan dengan baik. Nilai-nilai yang berkaitan dengan mata pelatihan kita, yang pertama itu adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebijakan dan program. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta bertanggung jawab. Dan yang terakhir, paling penting adalah menjaga kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan informasi yang kita miliki. Kemudian, revisi anggaran ini juga merupakan bagian dari praktik birokrasi bersih dan efektif, karena anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya
mencegah penyalahgunaan, serta mendukung peningkatan kapasitas SDM dan kinerja organisasi, yang tentunya sejalan dengan visi dan misi organisasi. Kemudian ini juga memiliki pengaruh terhadap nilai-nilai organisasi untuk yang melayani profesional dan terpercaya. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bang Hirzi. Nah, pendapat Bang Hirzi ini hampir sama juga nih kayak Mas Pendi dan Kak Cindy tentang menjaga kerahasiaan dari instansinya dan tidak menyalahgunakan rahasia tersebut. Nah, selanjutnya kepada Bang Rahmat dipersilahkan untuk menyampaikan atau memaparkan dari makna loyalitas serta implementasinya di Kantah. Bang Rahmat, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Di sini saya akan menyampaikan implementasi nilai loyal di Kantor Kabupaten Kuantan Sengingi. Sebelumnya, tentu di semua kantor ataupun instansi, banyak atau beragam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satunya di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Sengingi, di mana terdapat pelayanan seperti masalah adanya pengaduan sengketa pertanahan dari masyarakat. Di mana sengketa pertanahan ini merupakan konflik atau permasalahan hukum yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan hak, saling mengklaim, atau penguasaan atas suatu bidang tanah antara dua pihak ataupun lebih. Baik itu individu dengan individu, maupun individu dengan kelompok, ataupun individu dengan perusahaan. Nah, disinilah sikap loyalitas seorang pegawai BPN merupakan nilai penting dalam penyelesaian sengketa tanah ini. Karena mendorong penyelesaian yang damai, etis, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Tanpa adanya nilai loyalitas, penyelesaian sengketa ini bisa berubah menjadi konflik terbuka yang merugikan semua pihak. Dalam penanganan sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Sengingi, yang pasti pegawai BPN harus memiliki loyalitas supaya tidak mudah memihak kepada siapapun. Selain itu, pegawai BPN wajib untuk memiliki sikap loyal terhadap tugasnya, yaitu seperti bertindak netral, jujur, dan adil dalam menangani sengketa, sehingga nanti bisa terselesaikan dengan baik antara para pihak. Mungkin itu, Kak. Wah, terima kasih kepada Bang Rahmat. Nah, menurut Bang Rahmat nih, sikap loyal kalau di Kantah Kuantan Sengingi, tepatnya di seksi 5, yaitu kita harus bersifat netral terhadap dalam penanganan sengketa. Nah, terima kasih ya Bang Rahmat. Nah, dari sini, dari pendapat-pendapat narasumber-narasumber atau rekan-rekan saya pada hari ini, dapat saya simpulkan bahwa loyalitas adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan baik antara individu dengan organisasi maupun dengan masyarakat. Dengan bersikap loyal, kita tidak hanya mendukung keberhasilan organisasi, tetapi juga menjaga kehormatan diri sebagai ASN yang profesional. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi rekan-rekan dalam diskusi hari ini. Semoga nilai loyal selalu hadir dalam setiap langkah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.